sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cesarina Fritas, kelas Farmasi B semester 4 dari Universitas Citra Bangsa Kupang. Di sini saya ingin berbagi materi sedikit tentang kimia medisinal. Tujuan dari saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah kimia medisinal. Baik, di sini yang pertama, definisi dari kimia medisinal. Kimia medisinal adalah ilmu pengetahuan yang merupakan cabang ilmu kimia yang bertujuan untuk menemukan, merancang, dan mengembangkan senyawa kimia terapeutik untuk digunakan dalam klinik atau untuk obat hewan. Mekanisme kerja obat itu yang pertama, kebanyakan obat menimbulkan efek melalui interaksi dengan reseptornya pada sel organisme. Interaksi obat dengan reseptornya ini mencetuskan perubahan biokimia dan fisiologi yang merupakan respon khas untuk obat tersebut. Yang kedua, reseptor obat adalah makromolekul seluler tempat obat terikat untuk menimbulkan efeknya. Reseptor obat merupakan komponen makromolekul fungsional. Hal ini mencakup dua konsep penting, yaitu yang pertama, obat dapat mengubah kecepatan kegiatan pada tubuh. Yang kedua, obat tidak menimbulkan fungsi baru, tetapi hanya memodulasi fungsi yang sudah jadi agonis. Agonis adalah obat yang efeknya menyerupai senyawa endogen, dan antagonis adalah obat yang menghambat atau memblok respon yang disebabkan agonis. Pengaruh sifat fisika kimia pada sediaan farmasi. Yang pertama, sifat fisika dan kimia merupakan paparan untuk mengetahui kestabilan tercampur suatu obat dan aksi biologis dari obat, termasuk penyerapannya pada tubuh agar tercapai respon terapi yang maksimal. Sifat fisika dan kimia yang penting berhubungan dengan aktivitas biologis, yaitu koefisien partisi, kelarutan, absorpsi, dan aktivitas permukaan. Yang kedua, begitu pentingnya mengetahui sifat fisika dan kimia obat agar ketika melakukan peracikan dan pencampuran bahan obat, agar sediaan dihasilkan maksimal dan penggunaannya mendapatkan terapi yang maksimal sesuai dengan penyakit. Yang ketiga, sifat fisika kimia pada sediaan farmasi sangat penting untuk menjelaskan aktivitas biologis obat, karena ada dua alasan utama, yaitu yang pertama, sifat fisika kimia memegang peranan penting dalam pengangkutan obat untuk mencapai reseptor. Sebelum mencapai reseptor, molekul obat harus melalui bermacam-macam sawar membran, berinteraksi dengan senyawa-senyawa dalam cairan luar dan dalam sel serta biopolimer. Di sini sifat kimia fisika berperan dalam proses absorpsi dan distribusi obat, sehingga kadar obat pada waktu mencapai reseptor cukup besar. Yang kedua, hanya obat yang mempunyai struktur dengan kespesifikan yang tinggi saja yang dapat berinteraksi dengan reseptor biologis. Oleh karena itu, sifat fisika kimia obat harus menunjang orientasi spesifik molekul pada permukaan reseptor. Berikut interaksi obat. Interaksi obat adalah perubahan efek suatu obat akibat pemakaian obat lain, atau interaksi obat-obat, atau oleh makanan, obat tradisional, dan senyawa kimia lain. Obat-obat dapat berinteraksi satu sama lain menurut mekanisme berikut. Yang pertama, perubahan absorpsi. Itu obat-obat dapat menghambat absorpsi obat melintas membran biologis, atau misalnya obat anti-ulkus yang melapisi lambung dapat menurunkan absorpsi gastrointestinal terhadap obat-obat lain. Yang kedua, perubahan metabolisme. Itu induksi atau kompetensi masing-masing obat memperebutkan enzim-enzim metabolisme. Yang ketiga, kompetensi protein plasma. Itu obat-obat yang mengikat protein plasma dapat bersaing dengan obat lain memperebutkan pengikatan protein. Yang keempat, perubahan ekskresi.
Obat-obat dapat bekerja pada ginjal untuk mengurangi ekskresi zat tertentu. Baik, yang berikut respon pasien pada suatu obat bervariasi karena kerja obat di dalam tubuh seseorang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yakni yang pertama, ukuran tubuh. Ukuran tubuh seseorang dapat mempengaruhi beberapa bagian dosis obat yang harus dilakukan pada seseorang. Biasanya perhitungan dilakukan berdasarkan bobot badan, dapat pula dilakukan dengan body surface area atau BSA. Pada umumnya, dosis obat untuk dewasa itu adalah standarisasi atau tanpa gangguan organ dengan bobot 70 kg. Jadi, jika ukuran tubuh seseorang jauh lebih kecil atau malah jauh lebih besar dari standar ini, bisa jadi efek bobot yang ia alami akan sedikit berbeda. Namun, untuk beberapa jenis obat, dosis obat yang diberikan harus dihitung kemoterapi. Salah satu alasannya adalah karena obat kemoterapi memiliki efek samping yang cukup signifikan pada tubuh, sehingga dosisnya harus benar-benar dihitung. Contoh lain dari perhitungan dosis lewat bobot badan dan BSA adalah untuk anak-anak. Yang kedua adalah usia. Usia berhubungan erat dengan kondisi organ tubuh seseorang, terutama ginjal dan hati. Ginjal dan hati ini berperan penting dalam membuang sisa obat di dalam tubuh. Jika kerja ginjal dan hati mulai menurun karena faktor usia, maka sisa obat yang dibuang dari dalam tubuh akan berkurang. Hal ini dapat menyebabkan efek terapi obat berlangsung lebih lama, namun berpotensi juga meningkatkan kejadian efek samping. Contohnya pada pasien geriatrik atau usia di atas 65 tahun. Dibutuhkan dosis yang lebih kecil. Dosis berdasarkan usia juga digunakan pada pasien anak. Dalam kasus anak-anak, hal ini dikarenakan fungsi organ hati dan ginjal mereka yang belum seberkembang dewasa. Yang ketiga adalah toleransi dan resistensi. Beberapa obat jika dikonsumsi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup panjang dapat menyebabkan sesuatu yang disebut toleransi. Jika suatu terjadi toleransi, maka obat tidak akan memberikan efek yang semestinya. Contohnya, isosapid, dinitrat, dan beberapa obat antidepresan. Jika toleransi sudah terjadi, biasanya pasien yang butuh dosis yang lebih besar agar efek terapi dapat dirasakan, sedangkan resistensi biasanya terjadi pada penggunaan antibiotik. Jika suatu bakteri sudah resistensi terhadap antibiotik tertentu, maka obat antibiotik yang diminum tersebut tidak akan memberikan efek dan infeksinya masih tetap ada. Yang keempat, makanan yang sedang dikonsumsi. Makanan juga dapat mempengaruhi efek obat pada tubuh yang sedang dikonsumsi, terutama berlaku untuk obat lain atau obat yang diminum. Ada beberapa jenis obat yang harus dikonsumsi sebelum makan, karena makanan akan menghalangi terserapnya obat tersebut ke dalam tubuh. Sebaliknya, beberapa obat juga harus dimakan bersamaan dengan makanan atau sesudah makan. Yang kelima, cara penyimpanan obat. Kesalahan penyimpanan obat akan membuat kadar obat menurun. Contohnya ketika obat disimpan di dalam kulkas, tapi ada pasien lain yang tidak mengerti dan menyimpan di tempat biasa, maka ketika dikonsumsi tidak menunjukkan perkembangan klinik yang baik. Yang keenam adalah kondisi psikologis. Kondisi psikologis dapat pula mempengaruhi kerja obat yang dikonsumsi. Hal ini dikenal sebagai Deplebut effect, di mana efek dapat ditentukan oleh bagaimana secara mentalitas seseorang pasien memandang obat yang diterimanya. Hal ini berkaitan dengan pemberian obat, penahanan nyeri, depresi, dan kelainan saluran cerna. Yang berikut adalah perbedaan dari afinitas dan afinitas intrinsik. Afinitas adalah ukuran kemampuan obat untuk berikatan pada reseptor. Ikatan kovalen menghasilkan afinitas kuat, interaksi stabil,
dan irreversible ikatan elektrostatik bila menghasilkan afinitas kuat atau lemah, biasanya bersifat reversible. Yang kedua, afinitas intrinsik atau efikasi adalah kemampuan obat yang terikat untuk mengubah reseptor sehingga memberikan efek. Bekerja obat bisa mempunyai afinitas tapi tidak menunjukkan efikasi. Yang berikut pengaruh fase farmakodinamika dan fase farmakokinetika terhadap aktivitas obat adalah ketika obat memasuki tubuh manusia, maka akan terjadi 3 hal berikut. Yang pertama, farmakokinetika itu atau bagaimana nasib obat di dalam tubuh. Di dalam tubuh, obat akan diabsorpsi, didistribusi, dimetabolisme, serta diekskresikan. Yang kedua, farmakokinedinamik atau bagaimana efek obat terhadap tubuh, atau dengan kata lain, bagaimana nasib tubuh setelah obat dimasukkan. Farmakodinamika mencakup biokimia, fisiologi, serta mekanisme kerja dari obat. Yang ketiga, farmakoterapi atau bagaimana penggunaan obat untuk mencegah atau mengatasi penyakit. Sekian dari hasil presentasi saya, semoga bermanfaat.